Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah teman-teman, gak kerasa ya, sekarang kita sudah menjumpai hari Jumat. Kalau di Pagar Kehidupan, setiap Jumat malam akan ada sesuatu hal yang berbeda dibandingkan hari-hari yang lain. Betul, kali ini kita akan masuk ke dalam materi cerdas 10 menit. Sebuah materi yang singkat, padat dan jelas pastinya, dan bisa merubah hidup kamu ke arah yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas apa mas bro di cerdas 10 menit di hari Jumat kali ini? Nah kali ini kita akan membahas suatu hal yang menarik nih teman-teman. Suatu hal yang berhubungan juga pastinya dengan kehidupan kamu. Ada nggak di antara kamu teman-teman yang saat ini sedang mengalami kebosanan atau mungkin kejenuhan? Wah, kayaknya yang paling semangat ngeklik video ini nih sambil senyum-senyum sendiri, itu kayaknya orang yang sedang ingin disembuhkan dari perasaan bosan dan jenuh ya. Nah, kalau memang perasaan bosan dan jenuh ini sedang mendera kamu dan ingin disembuhkan, ayo kita berdiskusi yuk bersama saya di Cerdas 10 Menit kali ini. Kita pecahkan bareng-bareng yuk, apa sih itu perasaan bosan dan jenuh dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah teman-teman, kalau seandainya ada orang bertanya kepada saya, Mas bro, perasaan bosan itu pengertiannya apa sih? Dan bedanya apa ya antara bosan dan jenuh? Begini, bosan dan jenuh itu adalah saudara kembar. Mereka katanya berbeda, tapi intinya sama. Dan perasaan bosan dan jenuh itu ibarat kata kita makan permen karet. Coba deh, sekarang kamu bayangin ketika kamu dulu makan permen karet. Permen karet tuh awalnya manis, tapi ketika kita kunyah terus lama-lama jadi tawar. Bener nggak? Nah, perasaan bosan dan jenuh itu sama seperti permen karet tadi. Sebuah perasaan yang kayaknya ngerasa, kok nggak kayak dulu lagi ya mas bro? Rasanya kok nggak seheboh dulu lagi ketika gue pertama kali mencoba hal ini atau memiliki hal ini. Ya, siapa di antara kamu yang sekarang sedang seperti fenomena permen karet tadi? Hal dalam hidup kamu yang dulunya heboh nih, apapun itu, kok sekarang jadi tawar ya? Nah itu tuh. Itu adalah perasaan bosan dan jenuh. Perasaan yang bisa jadi ada dalam hidup setiap manusia. Nah sekarang langsung aja mas bro. Penyebab dari perasaan bosan dan jenuh itu apa sih? Soalnya gue bingung deh. Kenapa ya perasaan bosan dan jenuh itu selalu hadir dalam hidup gue gitu. Gini, perasaan bosan dan jenuh itu kalau dijelaskan secara ilmiah, itu disebabkan karena kita mengalami sesuatu hal yang frekuensinya sama terus. Maksudnya gimana mas bro? Gini, pernah gak kamu dengerin orang yang membuat kamu jadi nguap kalau dia ngomong? Ayo siapa nih yang tadi sholat Jumat atau mungkin kamu ibadah di sesuai agama kamu, begitu ada pemimpin agama kamu khotbah kok kamu malah nguap ya? Nah yang menyebabkan kamu bosan sama pengkhotbah tadi sebenarnya adalah karena frekuensi cara dia ngomong tidak berbeda. Contohnya begini nih. Ya teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke hari Jumat, sudah malam hari pula, ini sudah waktunya kita menjumpai Cerdas 10 Menit. Cerdas 10 Menit ini kita akan mempelajari suatu hal yang gubrak. Ya, manusianya pada tidur, saudara-saudara. Mereka tidur karena bosan, kenapa? Karena suaranya frekuensinya sama. Nah, kamu nih jadi suka sama suara saya, karena frekuensi saya kalau ngomong beda kan? Iya kan? Nah, hidup pun seperti itu. Apapun yang membuat kamu bosan itu sebenarnya karena frekuensinya terlalu sama gitu. Ibarat kata bahasa kerennya monoton. Nah, sesuatu hal yang sama itu akan membuat diri kita menjadi bosan dan jenuh. Pertanyaan berikutnya adalah, Mas bro, kalau gitu perasaan bosan dan jenuh itu wajar nggak sih? Soalnya kan banyak nih orang yang menganggap kayaknya perasaan bosan dan jenuh itu sebuah penyakit gitu. Jawabannya adalah perasaan bosan dan jenuh itu wajar dan normal. Yang tidak wajar adalah kesalahpahaman manusia terhadap perasaan bosan. Saya ulangi, bosan dan jenuh itu wajar, normal. Tapi yang tidak wajar adalah kesalahpahaman kamu terhadap perasaan bosan dan jenuh. Maksudnya gimana mas bro? Gini loh. Saya akan menyebutkan beberapa kesalahpahaman akan perasaan bosan dan jenuh yang selama ini disalah tafsirkan oleh banyak orang, termasuk juga kayaknya oleh kamu nih, pendengar Pagar Kehidupan. Yang pertama adalah begini nih. Mas bro, gue lagi bosen nih sama pasangan gue. Kayaknya gue sama pasangan gue gak jodoh deh.
Soalnya kan kalau soulmate ya, belahan jiwa pasti nggak mungkin bosen mas bro. Pertanyaan saya, bener nggak? Bener nggak kalau belahan jiwa nggak mungkin bosen? Jawabannya salah. Nggak peduli sespesial apapun pasangan kamu, nggak peduli sesoulmate apa, sebelahan jiwa apa pasangan kamu, perasaan bosan itu pasti akan selalu datang. Saya ulangi, tidak peduli sehebat apapun pasangan kamu pasti akan tetap membuat dirimu bosan. Loh, kok bisa mas bro? Kan kayaknya kalau belahan jiwa tuh di film-film kita tuh kayaknya heboh terus gitu loh. Gak pernah bosen gitu. Kan kalau soulmate tuh harusnya peluk-pelukan, guling-gulingan di taman dari atas sampai bawah. Aduh, kemakan film Marimar episode 7 bersambung pula. Keracunan film. Emang enak keracunan film. Aduh, itu bukan dunia nyata teman-teman. Itu sengaja dirancang sutradara supaya mata kita fokus menonton episode berikutnya. Bukan nyata. Ketipu sama film. Ya iya, karena faktanya pasangan itu sespesial apapun pasti dia akan selalu membuat bosan. Itu normal. Kesalahpahaman yang kedua, mas bro, kalau gue ngerjain pekerjaan yang gue suka nih, passion gue, gak mungkin dong gue bosan. Betul gak? Jawabannya, emang bener kalau ngerjain passion itu gak mungkin bosan? Bener gak? Jawabannya salah. Gak peduli secinta apapun lu sama pekerjaan lu, gak peduli sespesial apapun pekerjaan kita, pasti pernah mengalami kebosanan. Itu fakta. Iya kan? Itu baru 2. Apalagi yang nomor 3 nih. Kesalahpahaman yang sering dialami kamu semua. Mas bro, kalau gua nih bisa ngedapetin barang yang gua mau nih, gua gak akan bosan mas bro. Karena kalau kita udah beli barang yang kita suka, pasti kita selamanya suka dong. Bener gak? Nah sekarang saya tanya, emang ada ya barang yang kamu suka terus akhirnya kamu gak bosan? Ada gak barang itu? Jawabannya gak ada. Bener gak ucapan saya bahwa sehebat apapun barang yang kamu beli nih, kayaknya dulu sebelum beli pengen banget beli tuh barang karena kamu pikir itu barang kesukaan gue banget mas bro. Begitu udah dibeli, dipakai bentar, tiba-tiba digantung tuh barang atau dimasukin gudang. Itu namanya apa? Bosen. Berarti salah dong. Kalau barang yang kita suka itu gak bakal bikin kita bosen. Itu salah besar. Nah itu loh manusia-manusia yang zaman sekarang suka salah menafsirkan perasaan bosan. Nah mas bro, kalau begitu yang bener tuh gimana dong? Tadi lu bilang katanya kalau pasangan kita belahan jiwa kita bisa bosan juga. Terus kalau kita mengerjakan pekerjaan sesuai passion bisa bosan juga. Nah terus kalau memang bosan dan jenuh itu wajar, cara kita menyikapinya gimana? Soalnya gue bosan nih jadi orang bosan. Cielah, bosan jadi orang bosan. Jadi gini teman-teman, saya kasih tahu dulu ya. Apapun yang kita pilih dalam hidup pasti akan mengalami kebosanan. Sekali lagi saya ulangi supaya kamu jelas. Apapun yang kita pilih dalam hidup, perasaan bosan itu pasti datang. Jadi bosan itu normal, yang tidak normal adalah kesalahpahaman yang saya jelaskan tadi di depan. Oke? Nah, kalau memang perasaan bosan itu selalu datang, tidak peduli apa yang kita pilih, berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita tidak tersiksa dengan perasaan bosan tadi, Mas Bro. Jawabannya adalah begini. Mulai sekarang, pilihlah segala sesuatu hal berdasarkan sesuatu hal yang kamu butuh, bukan ingin. Pilih segala sesuatu yang kamu butuh, bukan ingin. Karena kalau kamu memilih sesuatu hal berdasarkan yang kamu butuh, hal itu, apapun itu, pasti akan menjadi awet dalam hidup kamu. Benar apa enggak? Kau butuh bukti. Oke, sekarang nih, handphone yang kamu pakai. Handphone yang kamu pakai nih, mungkin dipakai buat dengerin saya kali ya. Handphone yang ada di tangan kamu kali ini, bukankah sebenarnya kamu pernah bosan dengan handphone itu? Bener gak? Tapi kenapa handphone itu kamu pakai? Karena kamu butuh kan? Nah itu loh. Karena memang kamu butuh, makanya handphone yang sebenarnya udah bosan tadi tetap aja dipakai. Jadi awet kan? Bener? Nah begitu juga dengan yang lain. Coba deh, pikirin barang-barang yang selama ini kamu gunakan karena kamu butuh. Saya tanya, emangnya kamu gak pernah bosan dengan barang itu? Pasti pernah kan bosan? Tapi kenapa kok kayaknya awet gitu, dipakai terus? Karena kamu butuh. Ya?
Nah, begitu juga jika kamu ingin memilih pasangan. Kalau milih pasangan itu boleh deh dari kecantikan, ketampanan, tapi jangan itu yang dijadikan acuan. Seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya tuh cewek, pasti ujung-ujungnya bikin bosen juga, percaya deh. Nah, terus kalau gitu gimana mas bro? Lihat dong, kalian berdua nih cocok nggak kalau ngobrol? Kalau diajak ngobrol aja nggak cocok, kayak robot sama manusia ngomong, yang jangan dijadiin pasangan. Karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu. Kalau udah saling butuh, pasangan itu akan awet teman-teman. Nggak peduli tuh pasangan kamu nanti tambah gendut, tambah kurus, tambah hitam. Kalau sama-sama butuh mah awet aja. Bukan karena nggak bosan, bosannya nggak kerasa. Karena kalian berdua saling butuh, bukan saling ingin. Jelas ya? Nah mas bro, terus perbedaan antara butuh dan ingin itu apa sih? Karena kan kebanyakan orang bingung ya, membedakan antara butuh dan ingin. Oke, penjelasannya begini. Butuh itu adalah segala sesuatu hal yang kalau tidak ada hal itu, kamu nggak bisa hidup. Itu namanya butuh. Tapi kalau ingin, adalah segala sesuatu hal yang kalau nggak ada itu, kamu tuh nggak mati, nggak apa-apa. Ibarat kata gini ya, kalau ingin, misalnya gini, oh bro, gue pengen banget nih beli mobil Ferrari. Oke, begitu dia beli Ferrari, dia coba setahun kemudian bosen. Cuma diparkir aja tuh mobil di garasinya. Kenapa? Karena dia ingin. Nggak ada Ferrari pun dia udah punya mobil lain. Artinya nggak ada Ferrari, dia masih bisa hidup kan? Betul nggak? Beda sama butuh. Misalnya kamu punya motor nih. Tuh motor kamu pakai gitu kan buat nyari nafkah, buat nganterin anak istri kemana-mana. Nah itu butuh. Kenapa? Karena kalau nggak ada tuh motor, hidup kamu terancam. Jelas ya bedanya antara butuh dan ingin. Nah sekarang mulai saat ini teman-teman, ayo. Bosan itu jangan dipermasalahkan. Yang harus kita pikirkan buat diri kita mengalami bosan tapi tetap awet dengan apapun yang kita pilih. Caranya gimana? Mulai saat ini, pilihlah segala sesuatu berdasarkan butuh, bukan ingin. Sekali lagi, pilih segala sesuatu berdasarkan butuh, bukan ingin. Di situ nanti, perasaan bosan tetap terjadi, nggak akan hilang, tapi tidak akan terasa. Karena memang ada perasaan butuh yang membuat perasaan bosan tadi tidak berefek apa-apa buat pilihan kamu. Ya, gimana? Masuk akal kan? Nah oleh karena itu, ayo teman-teman, silakan kamu praktekkan dan rasakan deh. Pasti nanti akan ada perbedaan dalam hidup yang kamu alami setelah kamu melakukan ini semua ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan klik jempol ke atasnya buat saya. Sebarkan juga video ini ke sebanyak mungkin teman-teman kamu di luar sana. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.